Jadi penggunaan insektisida dan rodentisida itu bukan untuk penyembuhan Pak ya. Di sini sawit Bapak yang seperti ini akan pulih dengan sendirinya seiring pertumbuhan kelapa sawit tersebut ya. Jadi Bapak jangan khawatir jika mutlak terserang hama. Yang perlu Bapak lakukan adalah rotasi pencegahannya ya, yaitu menggunakan insektisida ataupun rodentisida ya untuk penanggulangan hama. Jadi sawit yang sudah seperti ini tidak akan terobati dengan insektisida ataupun rodentisida, namun akan pulih dengan sendirinya Pak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Filiala. Di kesempatan video kali ini saya akan sempatkan Pak ya, yaitu membalas komentar pada video saya sebelumnya. Jadi di sini banyak sekali pertanyaan bagaimana cara penyembuhan ketika pokok kelapa sawit kita sudah terserang hama Pak ya. Jadi di sini saya ingatkan bahwa menggunakan insektisida itu hanya untuk pencegahan Pak ya, bukan untuk pemulihan batang pokok kelapa sawitnya ya. Jadi yang perlu Bapak ketahui, di saat perkebunan kelapa sawit kita ada ciri-ciri seperti ini, itu tidak mengobati untuk kelapa sawitnya ya, melainkan untuk pencegahan hama ataupun menggunakan rodentisida khusus untuk hama tikus. Kemudian ada insektisida menggunakan Marshall Regen, itu adalah untuk pencegahan Pak ya, bukan untuk pengobatan ya. Artinya Bapak harus bisa bedakan antara pencegahan dan pengobatan ya. Jadi apabila sawit Bapak ada ciri-ciri seperti dalam video ini, silakan Bapak lakukan pencegahan ya, agar tidak merambat ke pokok yang lain. Untuk pencegahannya kita harus rotasi pengobatan menggunakan insektisida ataupun rodentisida ini secara berskala Pak ya. Jadi jika ingin perkebunan Bapak baik-baik saja, terhindar dari hama, Bapak perlu lakukan rotasi penanganan hama ya, jika sudah kebunnya seperti ini. Dan ini akibat yang disebabkan oleh kumbang tanduk Pak ya. Jadi sawitnya terlihat sangat tidak baik sekali, banyak daunnya yang sudah seperti ini, kemudian banyak lubang di bagian pelepah sawitnya, kemudian janurnya, dan akan berakibat pada pertumbuhan daun-daunnya ya, dan akan terlihat seperti tidak normal tentunya. Jadi tugas Bapak adalah pencegahan Pak ya, bukan pengobatan. Jika perkebunan kelapa sawit kita sudah seperti ini artinya bukan pengobatan Pak ya. Artinya kita harus melakukan rotasi pencegahan menggunakan insektisida ataupun rodentisida Pak ya. Jadi bapak-bapak di rumah yang perlu dilakukan adalah pengecekan secara rutin atau rotasi untuk penanganan hama ini ya. Dan sawit yang sudah seperti ini tidak bisa diobati Pak ya, itu akan pulih sendiri dengan sendirinya. Jadi yang perlu Bapak lakukan adalah rotasi pencegahan hamanya ya. Bapak harus sering cek untuk perkebunan Bapak masih adakah hama ataupun tidak. Bapak harus segera antisipasi agar tidak merambat ke pokok-pokok yang lain Pak ya. Ini yang sudah terserang hama kumbang tanduk, akhirnya akan seperti ini. Awal mulanya terserang di bagian janur, dan seiring pertumbuhannya akan mekar janurnya Pak ya, dan dihasilkan pelepah seperti ini. Tidak baik sekali. Jadi ini bukan penyakit Pak ya, ini adalah mutlak serangan hama. Yang perlu Bapak lakukan adalah rotasi pencegahannya. Jadi Bapak tidak usah khawatir, ini sawit yang seperti ini akan pulih dengan sendirinya Pak ya, seiring berjalannya pertumbuhan kelapa sawit itu sendiri. Jadi semoga yang saya bagi untuk video saya kali ini ada poin-poin penting yang bisa Bapak dapat ya, kemudian bisa Bapak terapkan di dalam perkebunan Bapak. Jadi Bapak jangan khawatir, walaupun sawitnya sudah seperti ini, mudah-mudahan seiring pertumbuhan kelapa sawit itu tersebut akan menjadi normal kembali Pak ya. Yang perlu Bapak lakukan sekarang adalah
pencegahan hama ya. Jika sawit kita sudah ada tanda-tanda seperti ini artinya sawit kita terserang hama Pak ya. Entah itu kumbang tanduk ataupun tikus Pak ya. Jadi Bapak harus antisipasi dengan cara selalu rutin cek Pak ya. Dan ini disebabkan oleh kumbang tanduk awal mulanya diserang di bagian janur ataupun batang kelapa sawit yang masih muda ya. Jadi netral serangan hama kumbang tanduk, dan ini tidak bisa diobati. Kita harus bisa menyikapinya dengan pencegahan Pak ya, menggunakan insektisida ataupun rodentisida untuk tikus, kemudian untuk kumbang tanduk dan ulat api Pak ya tentunya. Jadi seperti ini contohnya salah satu pokok kelapa sawit yang sudah terserang hama kumbang tanduk ya. Jadi Bapak jangan salah penilaian. Biasanya sawit seperti ini Bapak jadikan pertanyaan ya, apa untuk pemulihannya, obat apa atau gimana gitu Pak ya. Ini netral Pak ya, kena serangan hama. Jadi Bapak jangan khawatir. Yang perlu Bapak lakukan adalah pencegahan, tidak mengobatinya ya. Karena sawit yang sudah terserang hama ini akan segera pulih dengan sendirinya ya, seiring berjalannya pertumbuhan kelapa sawit itu sendiri. Oke, mungkin cukup sampai di sini video yang saya bisa bagikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga perkebunan Bapak selalu terhindar dari segala jenis hama dan buahnya selalu lebat ya. Dan oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.